Baik, mas sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dan sekalian, kelas 12 SMA Tunas Luhur. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita memasuki KD selanjutnya. Setelah kemarin kita UKD, maka hari ini pertemuan kita adalah pertemuan untuk memasuki KD selanjutnya, yaitu news item text. Saya share screen sebentar. Share screen. Nah, sekarang kelas 12 SMA Tunas Luhur. Inilah hari ini bahasan kita adalah news item text. Nah, ini dia news item text. Ya, intinya kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita adalah teks berita, yaitu ya KD-nya tentang berita. Nah, untuk berita ini kita diberikan skill tambahan, yaitu direct and indirect speech. Bacanya boleh direct, boleh direct. Direct and indirect speech boleh, direct and indirect speech boleh. Masalah American sama British saja gitu. Dua-duanya diakui secara internasional. Tapi saya lebih terbiasa direct ya. Direct, gampang diingat, direct speech and indirect speech. Baik, kita masuki suatu contoh sebuah teks berita. Nah, ini. Berita umumnya ya di media massa, bisa koran, majalah, yang tertulis ya. Berita yang tertulis ya, kita bicara tentang written text ini. Namanya teks ya, written text. Teks tertulis. Ini kita lihat, ini sebuah surat kabar begitu. Joe Biden expresses regret to Anita Hill, but she says I'm sorry, it's not enough. Nah ini, berarti ada suatu peristiwa ini. Joe Biden itu menyesali sesuatu terhadap Anita, tapi Anita tidak mudah untuk memaafkan itu. Kalau cuma menyesal nggak cukup. Konsekuensinya apa gitu ya, misalnya ini. Dari headline ini kita sudah tahu bahwa ini adalah konflik antara Joe Biden dan Anita Hill. Gitu. Baik. Nah, dari ini semua sekalian, berita itu ada polanya. Ini kan satu berita nih, berita, satu berita. Ini berita lagi, Biden is running for president after months of hesitation. Ini berita lagi satu. Nah, setiap berita ini memiliki pola sekalian. Nah, polanya adalah, ini contoh berita ya. Ada polanya. Nah, setiap berita, item berita itu selalu memiliki tujuan to inform readers or listeners about events of the day. Memberi informasi, memberitakan kepada pendengar maupun pembaca. Kalau radio, TV ya pendengar, menonton. Kalau majalah, media massa cetak, surat kabar, tabloid, ya readers. The events, tentang peristiwa of the day, peristiwa yang terjadi saat ini. The events are considered newsworthy or important. Biasanya berita itu isinya yang secara umum dianggap relatif penting, memiliki pengaruh yang besar terhadap ya peradaban manusia ini, terhadap kehidupan kita. Kalau berita-berita kecil ya tapi penting tidaknya sekarang relatif. Kadang-kadang hanya hal kecil yang dilakukan seorang artis juga bisa menjadi hal penting. Jadi newsworthy ini tergantung keadaan. Kadang hal sepele menjadi penting, hal penting di suatu ketika menjadi tidak penting. Nah, jadi ya penting itu relatif, sama seperti kalau kita bilang cantik lah ya, cantik ya relatif. Bagi saya cantik, bagi Nanda belum tentu. Berita juga demikian. Yang bisa menilai ini ya analisa dari pembuat berita, apa yang akan meliput ini kira-kira dibutuhkan nggak oleh masyarakat saat ini. Ya itu, tapi principally berita harus newsworthy, layak diberitakan karena penting, karena penting. Ya, yang pertama biasanya ada headline sekalian. Setiap news item ada headline-nya, yaitu title of the news. Judul beritanya apa, ini memudahkan membaca untuk ya eye catching, mudah ditangkap mata, oh tentang itu. Bawahnya selalu ada di bagian awal adalah summary of events, yaitu the elaboration of what happened, to whom and in what circumstance. Yaitu elaborasi atau ya semua informasi, kesatuan informasi yang terjadi, yaitu untuk siapa berita ini, terus apa yang terjadi di mana, di
lingkungan seperti apa, circumstance, keadaannya seperti apa gitu. Jadi gampangannya adalah 5W1H. Who, what, why, where, when, and how. Di sini. Nah, dalam berita itu bawahnya diperkuat oleh sumber-sumber. Di sini disebutkan quotes, yaitu the exact words that people have said or written in the news. Biasanya yang para pakar yang mengatakan di situ atau pejabat yang berwenang dalam kejadian itu, para ahli yang memiliki kompetensi yang tahu tentang masalah itu biasanya mengatakan itu. Kalau kejadian peristiwa biasanya saksi mata yang eee, saksi mata pun dicari yang valid, misalnya yang bertanggung jawab, misalnya ketua RT kan ya, Pak Lurah, Pak Camat, nah gitu-gitu. Yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan informasi yang diberikan. Orangnya jelas karena, misalnya pejabat gitu, tidak sembarangan sumber-sumber ini, gitu. Kalau sumber yang dianggap valid itu tidak bisa ditemukan, ya sumber yang ada sudah yang betul-betul ada di situ. Selanjutnya masyarakat sendiri nanti akan menilai, fakta itu gitu. Baik, nah sekarang kita lihat, nah ini, tadi di atas kan ada berita, kita bisa analisis itu headline-nya apa. One of four remaining Yangtze turtles dies in China. Oh, Yangtze ini turtle yang langka ya. Kita analisis itu, siapa? Yaitu Yangtze giant yang diberitakan ini. Apa? Yangtze giant yang sangat langka itu yang mati, telah mati ya, ini kan berita heboh nih. Binatang langka satu-satunya di dunia mati, wah ini kan heboh. Sebetulnya kan sepele ya, cuma, apa namanya, turtle tuh, kura-kura, ya betul ya, kura-kura mati kan nggak segawat kalau manusia mati, tapi karena kura-kura ini giant, soft shell, mungkin the only one in the world, sehingga menjadi penting. Terus diberitakan. Nah, in the Suzhou in the Suzhou Zoo in Southern China, di mana? Di taman itu, kebun binatang Cina, mati. Kapan? 24 jam setelah local staff, menginseminasi turtle itu gagal gitu. Memang sakit sebelumnya. Mengapa? Ya karena masih dicari nih, kematiannya apakah kesalahan yang memberikan inseminate ini, atau memang sudah waktunya, langkah sudah benar tapi memang tak tertolong lagi. Quotes ini adalah dari pejabat terkait. They said there were no complications from the operation. She had been she had been in fine health after the procedure, but deteriorated the next day. Ini kata siapa nggak dijelaskan di sini ya. Harusnya diberikan siapa? Apakah dokternya? Apakah petugas kebun binatangnya? Harusnya said the petugas kebun binatang gitu harusnya. Baik, ini cara kita menganalisis teks yang tadi. Kita kembali. Teks tadi dianalisis seperti ini. Seperti apakah teks yang dianalisis tadi? Ini dia. Contoh teks berita. Ting. One of four remaining young turtles dies in China. Ini namanya apa tadi namanya? Headlines. Ini judul berita. Dilanjutkan dengan news dengan apa namanya? 5W1H tadi. One of the world's rarest turtles, a young giant soft shell has died in China, leaving just three remaining. Dari sini kita sudah menemukan beberapa W ini. Apa itu one of the world's rarest turtles? Berarti what? Yang giant soft shell has died. Nah itu what juga, mengapa mati kan ya. What apa died. Terus no one as a female turtle died in a zoo. Ini peristiwa apa itu? Nah, terus experts have tried to inseminate. How ini? Which was over 90 years. Bagaimana kejadian yang terjadi? Ya sebelumnya sudah diinseminasi. Ini how. How the moment happened. Diceritakan di sini. Bahwa para ahli telah mencoba inseminasi buatan untuk makhluk tersebut. Nah, baik, the species is critically endangered. Ini juga masih bicara how. One male is left in the Chinese zoo while two others live in. Nah, kalau ada waktu berarti ini when. Ya, ini belum ada waktu ya nih. 24 hour ini berarti masih how, masih menceritakan how. One male is left in Chinese zoo. Itu cara kejadiannya gimana itu how. Bawahnya local staff international experts, female 24 hours before she died. Nah, ini berarti when. Kapan itu 24 hours sebelum death? Kejadiannya, inseminasinya berarti kan
sehari sebelumnya. They said, lah ini tadi yang disebut sebagai quotes atau sources. Di sini nggak disebutkan, tapi the cause of the death investigated. Ya nggak disebutkan. Siapa yang ngomong, ya hanya mereka gitu aja. Mungkin kita dianggap sudah paham bahwa mereka itu maksudnya ya orang petugas di taman itu loh. Bisa dokternya, bisa petugas kebun binatangnya. Hanya biasanya di sini disebutkan, di contoh-contoh berita lain disebutkan di sini siapa yang mengatakan. Nah, ini. Bukan yang ini, adopted from HTTP ini bukan. Ini materi ini diambil dari www.bbc.com ini. Bukan itu resourcesnya. Maksudnya resources adalah quotes yang di teks ini. Yang menyatakan, ngomong bahwa komplikasinya terjadi dan lain-lain itu di sini harusnya. Baik. Itu dan sekalian tentang teksnya. Untuk kali ini saya rasa cukup itu dulu karena ya kita memahami konsep dari news item ini. Untuk direct indirect speech ini butuh waktu khusus ini untuk latihan dan pembahasannya nanti. Kita akan lanjutkan di pertemuan kedua ini. Jadi kalimat langsung tak langsung sama kayak bahasa Indonesia sebetulnya. Contoh kita bahas sedikitnya. Tentu mungkin tidak bisa langsung paham hari ini juga untuk konsep ini. Paham tapi karena ketika ngerjakan soal nanti lupa lagi nih biasanya. Direct indirect speech ini. Kalimat langsung dan tak langsung. Langsung itu berarti ya Cindy berkata gitu. Cindy berkata, saya suka es krim. Nah, saat itu dia bilang, I like ice cream. Itu kata-katanya Cindy. Nah, kemudian temannya Cindy itu cerita ke temannya lagi. Kemarin loh, Cindy bilang dia suka es krim. Cara ngomongnya gini. Cindy says that she likes ice cream. Cindy bilang, I like ice cream. Saya dengar. Terus saya bilang ke sebelah saya, Cindy likes ice cream. She says that she likes ice cream. Oh ya, kita kasih kado es krim nanti. Nah, itu kalau yang ngomong sekarang. Kalau ngomongnya kemarin, misalnya Leon. Leon said, kemarin dia, I'm living in Surabaya. Nah, saya cerita jadi kan, kita nyampaikan juga, kita sama. Leon said that he was living in Surabaya. Nah, kan ngomong, pas kemarin dia pakai present tense. I'm living in Surabaya. Ngomongnya gitu. Nah, besoknya kita cerita ke teman kita bahwa Leon itu tinggal di Surabaya. Harus tense-nya pakai past tense. Kejadiannya bukan saat kita bicara, tapi kemarin. Berarti am living ini jadi was living. Nggak boleh he is living. Leon berkata, saya tinggal di Surabaya saat ini. Saya sedang tinggal di Surabaya. Terus saya dengar, saya cerita ke teman saya. Kemarin Leon bilang loh bahwa dia sedang tinggal di Surabaya. Berarti cara ngomong saya gini, Leon said that he was living in Surabaya. Nah, ada perubahan kan? I-nya jadi he, karena yang ngomong bukan saya, tapi saya menyampaikan omongan dia Leon. Kalau Leon langsung, saya tinggal di Surabaya. Tapi kalau saya cerita tentang Leon, saya nggak bisa ngomong, saya di Surabaya. Saya kan bukan Leon. Saya harus bilang, dia, Leon, bilang kemarin bahwa dia tinggal di Surabaya. Tapi ngomongnya kan kemarin, sehingga saya harus pakai he was living. Itu konsep dasarnya tentang kalimat langsung. Di teks berita, dua-duanya sering digunakan ini. Kadang yang indirect speech digunakan oleh penulis, kadang direct speech. Pak Camat says, I know that, gitu misalnya. I know the problem exactly. Saya tahu masalah tersebut dan saya akan segera selesaikan. Kalau pakai indirect speech, Pak Camat says that he knows the problem and he will solve the problem as quickly as possible. Gitu. Kalau saat ini ngomongin, dan kita ceritakan saat ini juga. Kalau pas mundur tadi. Contoh, kembali ke sini. Mr. Dodit said, I bought a car yesterday. Mr. Dodit bilang, saya beli mobil kemarin. Nah, bilangnya sudah kemarin juga nih. Besoknya saya cerita ke teman saya, setelah saya dengar Pak Dodit ngomong, saya cerita ke teman saya. Bro, Mr. Dodit said that kemarin dia beli mobil. He had bought a car the day before. Waduh, ini sulit ya? Enggak. Kan hari kemarin itu bagi kita yang sekarang adalah lusa, hari sebelumnya kemarin. Gitu. Jadi said that he had bought a car the day before. Saat itu dia ngomong yesterday. Tapi karena kita ceritanya sekarang, berarti sekarang, yesterday,
Nah, pas yesterday itu dia bilang kemarin, berarti kemarinnya kemarin kita harus bilang the day before yesterday. Ya, the day before cukup gitu. Ya, oke ini tidak bisa sekarang, tampaknya ini harus langsung diikuti latihan-latihan. Minggu depan kita akan masuk ke Moodle, latihan menjawab dan menangkap makna dari sebuah teks berita, dan juga latihan sedikit grammar tentang kalimat langsung dan tak langsung. Itu dan sekalian, alhamdulillah saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, ini latihan-latihan yang akan kita kerjakan di Moodle, mengubah direct speech menjadi indirect speech, indirect speech menjadi direct speech, nanti biar Anda mahir pakai latihan-latihan. Ini contoh teks berita, nanti PowerPoint ini ada di Moodle, Anda bisa copy. Saya tentunya sudah ngopi sejak awal ya, ini tinggal membuka saja. Terus kita analisis tujuan teks apa, strukturnya tadi gimana, struktur sudah jelas, tadi adalah headline, terus newsworthy event sama sources. Newsworthy event sama sources. Cuma di PowerPoint yang ada ini bahasanya diubah untuk memudahkan kita mengingat, tapi intinya sama. Nah ini, headline itu biasanya seperti event, terus di sini ada event, terus sources biasanya. Di sini ganti, tidak apa-apa. Headline, summary of events, quote, sama ini. Maksudnya sama. Judul, ringkasan events, terus quotes. Gitu. Berita biasanya nggak usah panjang-panjang berita itu. Tapi lengkap, tidak mengurangi info yang dibutuhkan. Baik, nah sekalian, insya Allah itu inilah materi kita hari ini. Dan selanjutnya kita akan bertemu di Moodle di pertemuan selanjutnya. News item text, teks berita. Teks berita. Baik, kita akhiri dulu. Nah, baik, itu nah sekalian, alhamdulillah di pertemuan KD News item text ini kita sudah mengenali konsep dasar dari berita, bahwa berita itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah headline, yaitu judul besar yang memudahkan pembaca untuk melihat dan langsung mengasosiasikan pemikirannya dengan tulisan itu, bahwa itu berita tentang itu, sehingga cepat nyantolnya nanti kan. Butuh keahlian untuk membuat headline yang menggigit gitu, dan langsung menusuk pada tema yang akan dibawakan. Itu. Yang kedua adalah events tadi itu, summary of events, yaitu event, bisa juga diringkas, namanya summary of event. Terus terakhir adalah quotes atau sources, sumber-sumber yang menginformasikan kejadian sebenarnya. Saksi mata biasanya eyewitness, atau the local authority, pejabat aparat terkait di lokasi kejadian. Baik, itu nah sekalian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Jangan lupa titip salam untuk ayah bunda di rumah, semoga beliau berdua diberikan kesehatan selalu di era pandemi ini, kita semua diselamatkan oleh Allah dari berbagai wabah yang kita sama-sama berharap segera berakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.